Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali bersama saya Frans Tanogi dari SMP Negeri 28 Kota Tangerang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita lihat dulu KD dan tujuan pembelajarannya. Oke, yang pertama adalah usaha. Usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut berpindah posisi. Usaha sendiri memiliki satuan SI, Joule, dan secara matematis dirumuskan sebagai W sama dengan F dikali S. Jadi, menurut usaha dalam fisika, suatu benda melakukan usaha jika memenuhi syarat, yaitu berpindah posisi. Jadi setelah dikenai gaya, dia harus berpindah posisi. Jika dia tidak berpindah posisi, maka dia tidak melakukan usaha. Jadi kalau S-nya bernilai 0, ya, kita ambil contoh, misalkan kalian mendorong sebuah lemari, tapi lemari tersebut tidak bergerak sedikit pun, berarti perpindahannya atau S-nya itu bernilai 0. Ya, jika sampai S-nya bernilai 0, ininya bernilai 0, maka otomatis W-nya juga akan bernilai 0. Jadi tidak ada usaha. Dengan kata lain, kalian dikatakan tidak melakukan usaha selama tidak ada perpindahan yang terjadi. Jadi W adalah usaha atau kerja dengan satuan Joule atau Newton meter, F adalah gaya, dan S adalah perpindahan. Maaf, di sini saya hapus dulu ya. Jadi S adalah perpindahan. Jika usaha ini dilakukan per satuan waktu, maka kita mengenal besaran berikutnya, yaitu daya. Jadi daya adalah energi tiap satuan waktu. Ya, jadi energi yang dihasilkan tiap satuan waktu, di mana daya sendiri memiliki satuan watt, ya, W ini watt. Jadi W itu adalah watt, ya, ini watt. Usaha joule dan waktu adalah sekon. Kalian pernah dengar watt ini di mana? Nah, watt ini biasanya kalian lihat di bola lampu, ya. Berapa watt? 5 watt. Ya, jadi 5 watt itu sama dengan, artinya adalah 5 joule dalam 1 detik. 5 joule per detik. Itu arti dari 5. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ya, jadi pesawat sederhana yang dimaksud di sini bukan pesawat kertas, ya, tapi pesawat sederhana yang dimaksud ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kita bedakan menjadi 3, ada tuas, katrol, dan bidang miring, di mana pesawat sederhana ini nanti akan menghasilkan keuntungan mekanis. Apa itu keuntungan mekanis? Kita lihat keuntungan mekanis. Nah, keuntungan mekanis ini adalah perbandingan beban dengan kuasa atau gaya yang diperlukan. Jadi keuntungan mekanis ini kita singkat KM gitu ya, sama dengan W dibagi F. W itu bebannya, F adalah kuasanya. Kuasa atau gaya ini bisa juga disebut sebagai gaya, ya, atau bisa juga dirumuskan LK berbanding dengan LB, LK per LB atau S dibagi H, di mana lengan kuasa ini adalah jarak antara titik tumpu dengan kuasa. Jadi ini perlu kalian garis bawahi, ya. LK ini lengan kuasa, jarak antara titik tumpu dengan kuasa. Ya, ini benar-benar harus kalian pahami, jangan sampai kalian hanya sekedar tahu LK, LB gitu ya. LK nanti
jarak dengan F, LB jarak dengan beban gitu, tapi tidak paham pengertian ini ya. Lengan beban adalah jarak antara titik tumpu dengan beban, sedangkan S ini adalah nanti pada bidang miring, H ini juga ketinggian pada bidang miring. Tuas atau biasa juga disebut sebagai pengungkit ya, ini salah satu jenis pesawat sederhana di mana tuas ini nanti dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, tuas jenis pertama ya, itu gambaran konsepnya seperti ini. Jadi untuk tuas jenis pertama, bebannya ada di sini. Ini W-nya, ini F-nya. Ini adalah tumpuannya. Ya, jadi perhatikan ciri-ciri tuas jenis pertama, tumpuannya ada di tengah. Tumpuannya ada di tengah. Oke. Nah, yang manakah yang dimaksud dengan lengan kuasa dengan lengan beban? Itu ini adalah lengan kuasanya. Ini adalah lengan kuasa. Jarak dari tumpu ke kuasa. Mana lengan bebannya? Ini adalah jarak dari tumpu ke beban. Ini adalah lengan beban. Oke? Perhatikan ya, jangan sampai salah karena tuas yang berbeda nanti posisinya juga akan berbeda. Nah, tuas jenis pertama ini contohnya apa saja? Contohnya misalkan gunting ya, kalian lihat gunting tumpuannya di mana? Nih tumpuannya. Oke, ini tumpunya. Kita tulis tumpu. Gayanya di mana? Di sini kita memberikan gaya ya kan? Kita gunakan guntingnya gitu. Di sini kita memberikan gaya. Nah, sedangkan yang kita gunting itu misalkan kita menggunting kertas, nah ini adalah bebannya. Jadi tumpunya di tengah, gayanya di ujung. Berikutnya ada apa lagi? Berikutnya ada, nah ini palu. Ya lihat, tumpunya di tengah, bebannya di ujung, kuasanya juga di ujung. Oke. Nah, atau tang sama ya, prinsip kerjanya tumpunya ada di bagian tengah. Oke, kemudian berikutnya tuas jenis kedua ya, tuas jenis yang kedua ini. Nah, kalian perhatikan ya. Perhatikan. Nah, ya, lihat bebannya berada di tengah. Ini adalah posisi bebannya ya, ini W-nya. W-nya. Nah, ini F-nya. Ini adalah tumpunya. Jadi ini tumpunya sebelah sini. Oke. Nah, yang mana LK-LB-nya? Perhatikan, jangan sampai keliru, jangan sampai salah. LK-nya itu yang ini. Ini LK. Nah, jaraknya dari ujung ke ujung. LB-nya mana? LB-nya. Ya, sering terjadi kesalahan. LK mana? LK dari sini sampai sini. LB-nya mana? Dari sini sampai. Nah, itu salah. Ya, karena acuannya bukan tengah, tapi tumpu. Perhatikan, acuannya tumpu, bukan tengahnya siapa, bukan, tapi tumpuannya di mana. Itu untuk menentukan LK dan LB. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya, jangan sampai keliru. Nah, contoh untuk tuas jenis yang kedua ini, nih contohnya adalah pemecah kemiri ya, dimana kalau kita lihat ini tumpunya, ini bebannya. Nah, di sini adalah gayanya. Gayanya diberikan oleh si tangan tersebut. Oke. Berikutnya ada contoh lain. Nah, ini dia pemotong kertas juga sama. Di sini ada tumpunya. Nanti bebannya berupa selembaran kertas di sini gitu kan, yang akan dipotong. Udah dipotong kertasnya, jeret. Di mana gayanya? Ini bebannya yang di tengah, gayanya ada di ujung. Jadi bebannya ada di tengah. Ya, sama juga dengan gerobak sorong ya. Jadi tumpunya di ujung, bebannya nanti tumpunya di sini, ini tumpunya, ini bebannya, ini gayanya di ujung. Oke, itu untuk tuas jenis yang kedua. Tuas jenis yang ketiga itu polanya seperti ini. Nah, konsep gambarnya seperti ini. Jadi yang di tengah adalah kuasanya. Jadi kuasanya berada di tengah. Kuasanya berada di tengah. Ini F-nya, ini W-nya.
misalkan ini tumpuannya ya, perhatikan tumpunya. Nah, yang mana lengan kuasa, mana lengan beban? Perhatikan kembali ya, ini lengan kuasa dari tumpu ke kuasa, ini lengan kuasa. Yang mana lengan beban? Dari tumpu sampai beban. Jangan sampai kalian salah ya menentukan yang mana kuasa, yang mana beban. Oke, nanti contoh soalnya kita akan bahas di video berikutnya gitu ya. Jadi sehingga kalian nanti tidak salah dalam mengerjakan soal. Kemudian contoh benda-bendanya itu misalkan di sini sekop ya. Di sini ada seorang apa ini? Ninja Storm ini ya. Kalau saya nggak salah ini Power Ranger Ninja Storm. Nah, di sini dia tumpunya mana? Ini tumpunya. Tumpunya ada di ujung nih. Ini tumpunya. Gayanya di mana? Gayanya di tengah. Ini adalah gayanya. Nah, ini adalah bebannya ya. Ya, karena COVID-19 bahkan Power Ranger saja sampai harus nguli ya, harus jadi tukang di pabrik gitu ya. Nah, ini pandemi ini mudah-mudahan cepat berakhir gitu ya teman-teman semua. Nah, contoh lainnya ya, ini adalah stapler ya. Stapler kalau kalian perhatikan cara kerjanya dia bagaimana. Di sini misalkan ada jari tangan ya, ini adalah yang memberikan gaya nanti. Ini memberikan gaya. Jadi gayanya di tengah. Bebannya di mana? Di sini bebannya. Ini bebannya. Tumpunya ada di ujung. Oke. Tumpu, bukan tumpu ya. Tumpu ya Allah, tulisan jelek. Tumpu gitu ya. Jadi tumpunya di ujung. Paham ya? Jadi gayanya ada di tengah. Contoh lain, contoh terakhir. Ya, di sini ada anak kecil ya. Anak kecil ini sedang memancing. Ya, ini mungkin orang tuanya entah kemana. Ini bahaya ya, jangan ditiru ini ya. Anak kecil sendirian, khawatir dia mancing Godzilla gitu ya. Khawatir. Nah, di sini ini adalah bebannya. Jadi bebannya di ujung. Ini adalah kuasanya. Maaf. Kuasanya itu ada di tangan si anak. Nah, ini adalah kuasanya. Tumpunya mana? Nah, tumpunya di sini. Karena dia duduk ya, berarti tumpuannya ada di tempat dia duduk. Nah, ya, dia duduknya di situ. Rumus keuntungan mekanis untuk tuas atau pengungkit itu W dibagi F sama dengan LK dibagi LB, atau bisa juga perkalian silang ini ditulis sebagai F dikali LK sama dengan W dikali LB. Dua rumus ini sama ya, ini sama saja sebenarnya kalau kalian paham mengenai perkalian silang, ini sama. Ini kali ke sini menjadi ini kali ke sini menjadi ini. Oke, W kali LB. Nanti tinggal kita lihat di contoh-contoh soalnya. Oke, next ya, video berikutnya. Soal sederhana berikutnya adalah katrol ya. Jadi katrol ini dibedakan menjadi 3 jenis. Katrol ini berupa semacam roda ya, dengan tali untuk menghubungkan. Nah, ini contoh katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Ya, dimana untuk katrol tetap itu nanti besarnya gaya itu akan sama dengan beban yang diangkatnya ya. Sedangkan untuk katrol bebas itu gaya itu setengahnya dari beban. Kalau bebannya 100, gayanya 10. Sedangkan untuk katrol majemuk itu tergantung jumlah katrolnya. Kita lihat di sini, katrol tetap itu punya keuntungan mekanis 1. Nah, ini tadi yang seperti yang tadi saya bilang, dia memiliki nilai yang sama ya. Jadi kalau ini 100 Newton, ini juga 100 sama. Tapi kalau katrol bebas itu keuntungan mekanisnya 2. Ini lebih ringan dibandingkan katrol tetap. Katrol bebas lebih ringan, sehingga kalau misalkan beban di sini misalkan 100 Newton, maka di sini nanti hanya tinggal setengahnya saja, setengah W. Setengah dari 100 berapa? 50. Ya, ini 5-nya kayak kedinginan. 50 Newton saja gitu. Oke. Sedangkan untuk katrol majemuk,
keuntungan mekanisnya itu sejumlah N. Apa itu N? Nah, N ini adalah jumlah katrol. Nah, kalau jumlah katrolnya 2 berarti keuntungan mekanisnya 2. Kalau jumlah katrolnya 3 berarti keuntungan mekanisnya 3. Anggaplah misalkan katrolnya ada 3, berarti keuntungan mekanisnya kan 3 ya, keuntungan mekanisnya berarti 3. Sehingga nanti berapakah gayanya? Anggaplah misalkan W-nya 90 Newton, berarti adalah 1/3 dari W, 1/3 dari 90. Sorry, 1/3 dari 90 berarti berapa? 30 Newton. Jadi ini lebih ringan lagi. Semakin banyak katrolnya, ya makin banyak katrolnya di sini, tambahin lagi itu semakin ringan. Itu keuntungan dari katrol majemuk. Pesawat sederhana yang berikutnya adalah bidang miring. Apa sih bidang miring itu? Jadi kita ambil contoh misalkan ya, misalkan di sini kita gambar ada mobil gitu ya, ada mobil, anggaplah mobil besar, mobil truk misalkan. Kemudian mobil truk ini akan mengangkut barang, misalkan barang ini jalanan gitu ya. Untuk menaikkan benda ini ya dari bawah ke atas, kalau diangkat secara vertikal itu akan sangat berat, ya akan sangat berat. Untuk itu, maka untuk mempermudah orang menaikkan benda ini ke dalam mobil tersebut, maka disiapkan bidang miring, sehingga nanti benda ini akan mudah tinggal didorong saja masuk ke dalam. Ya, jadi itu konsep untuk bidang. Ya, jadi seperti itu konsep untuk bidang miring ya. Kita lihat di sini. Nah, ini contoh bidang miring, pemanfaatan bidang miring. Ya, jadi kurang lebih sama untuk memudahkan orang untuk mengangkat benda vertikal. Nah, ini rumus untuk bidang miring, di mana beban berbanding dengan kuasa sama dengan S-nya ini sisi miring ya. Adalah sisi miring, sedangkan H adalah tinggi bidang miring. Nah, tinggi yang dimaksud di sini yang mana? Jadi miringnya mana? Ini sisi miringnya nih, dari sini ke sini, ini namanya sisi miring. Tingginya tuh yang ini ya, ini ketinggiannya, bukan yang ini ya. Perhatikan, saya ulang sekali lagi, ini adalah sisi miringnya, ini adalah ketinggiannya, bukan yang ini ya. Ini adalah alasnya. Jadi ini S-nya, ini H-nya ya. Jangan sampai salah. Jangan nanti ketika ada soal, misalkan diketahui ini 5, ini 3, ini saya hapus gitu, ulang lagi. Misalkan ada soal ini 10, terus ini 8, mana S-nya? Oh, ini S-nya. H-nya mana? Ini H-nya. Salah ya, H-nya itu yang ini. Tuh, berarti bukan yang ini, salah. Ini harusnya. Oke ya, jadi harus loh, nggak ada haknya ya, kamu cari dulu gitu ya, harus dicari dulu. Jadi tidak selalu semua yang akan kita cari sudah disediakan oleh soal tersebut ya. Jadi seperti itu ya, jadi hati-hati. Nah, banyak yang tidak memahami bahwa bidang miring juga sebenarnya digunakan pada alat-alat sehari-hari, misalkan seperti pisau. Nah, ini ada pisau. Kok bisa sih bidang miring? Di mana miringnya? Kalau kalian perhatikan, ya, mata pisau itu, ya, mata pisaunya itu miring sebenarnya. Ya, kalau saya buat lagi seperti ini, ya, ini bagian pisaunya. Nah, di sininya itu miring. Kalau kita lihat dari sini, misalkan ini mata kita melihat dari sisi sini, maka akan terlihat seperti apa? Akan terlihat itu pisau itu bentuknya begini. Nah, jadi makin runcing.
Nah, ininya adalah bidang miring. Nih, sisi ininya adalah yang miring gitu. Ya kan? Semakin kecil konsep tekanan, semakin kecil luas permukaan, maka tekanan akan semakin besar. Jadi memiliki keuntungan yang sangat besar penggunaan bidang miring tersebut. Ya. Nah, ada juga konsep bidang miring yang sebenarnya selalu kita manfaatkan, tapi terkadang kita tidak sadar. Contohnya adalah pada jalan-jalan yang ada di pegunungan. Kalau kalian perhatikan, itu adalah konsep bidang miring, ya. Mengapa jalan-jalan di pegunungan tidak dibuat langsung dari bawah? Misalkan di sini ada gunung gitu ya, ada sebuah gunung. Mengapa jalannya harus dibuat berputar-putar, tidak dibuat langsung dari sini ke sini? Nah, langsung saja. Kenapa sih harus muter-muter, capek? Langsung aja ke atas gitu ya. Nah, kalian bayangkan, sanggup tidak kendaraan naik cara terjal seperti itu? Ada kendaraan naik cara terjal seperti itu, ya akan sangat berat, sehingga jalan tersebut dibuat berkelok-kelok. Nah, untuk meringankan, ya. Kenapa? Karena semakin landai dia, kalau misalkan saya gambarkan di sini ada kan gini, sama gini. Nah, yang paling ringan yang mana? Yang paling ringan adalah yang paling landai. Yang paling landai mana? Ini yang paling landai nih. Tuh, ini yang paling berat. Semakin terjal akan semakin berat. Ya, kalian bayangkan saja, kalian nanjak dari sini, terjal sekali, berat. Ya, mesin juga bisa saja rusak, ya, mati. Atau kalau kita ngayuh sepeda, berat sekali. Tapi kalau jalanan dibuat seperti ini, maka akan ringan. Oke? Ya, jadi itu penjelasannya mengapa jalan-jalan di daerah pegunungan harus dibuat berkelok-kelok, ya, berputar dan lain sebagainya, untuk mengurangi gaya yang dikeluarkan, jadi untuk meringankan agar keuntungan mekanisnya semakin besar. Ya, mudah-mudahan kalian memahami ya. Nah, ini adalah soal sederhana yang kita bahas terakhir, yaitu roda berporos. Kenapa tadi tidak ditulis di depan? Karena memang roda berporos ini cenderung jarang sekali dibahas, ya. Bahkan di soal pun di beberapa buku juga tidak menjelaskan untuk roda berporos, ya. Untuk SMP sendiri terkadang ada, kadang-kadang tidak. Artinya dalam soal-soal itu terkadang roda berporos ini tidak ada, ya. Apalagi untuk rumusnya nanti itu jarang sekali digunakan gitu ya. Jadi roda berporos ini adalah pesawat sederhana yang terdiri atas roda yang dihubungkan dengan poros yang dapat berputar bersama-sama. Nah, ini dia ya. Ini contohnya, ini rodanya gitu ya. Ini rodanya. Ini porosnya. Ini porosnya. Nah, dia bahkan berputar bersama-sama. Itu disebut dengan roda berporos. Nah, keuntungan mekanisnya itu adalah jari-jari roda dibagi jari-jari poros gitu. Yaitu untuk menghitung keuntungan mekanis roda berporos. Nah, roda berporos ini mengapa dia termasuk sederhana? Karena memudahkan pekerjaan manusia. Contoh, misalkan ada laci atau lemari gitu ya. Lemari kalau kita geser saja tanpa roda, kalau nggak ada rodanya maka dia akan berat. Kita harus mengangkat, ya. Kita harus mengangkat bersama-sama, bisa 2 orang, bisa 3 orang ya. Kalau anaknya balita semua ya bisa 10 orang lebih gitu ya. Nah, makanya untuk memudahkan digunakan roda. Nah, kalau sudah digunakan roda, balita sekalipun ya, kalau beramai-ramai bisa ini mendorong. Ini karena sudah ada rodanya, gitu. Oke. Nah, atau contoh lain ya, ini sepatu ya, sepatu yang kalian pakai ada rodanya tidak? Nah, kalau nggak ada rodanya berarti bukan sepatu roda gitu ya. Ya, jadi sepatu roda ini lebih mudah bergeraknya. Kalian sekali melangkah bisa langsung 2 meter ya kan. Ada nggak di sini yang sekali melangkah 2 meter? Nggak ada kan ya. Nah, tapi kalau pakai sepatu roda melangkah nah, karena dibantu oleh roda tersebut. Jadi sekali jalan, sekali langkah itu bisa panjang karena
rodanya ini membantu dalam pergerakan tersebut. Oke, jadi itu penjelasan untuk materi kali ini, usaha dan pesawat sederhana ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan yang nonton dari awal hingga akhir, saya doakan ilmunya menjadi bermanfaat ya, berguna. Kalau yang belum nonton dari awal sampai akhir cuma sepotong-sepotong ya, besok diulang lagi ya videonya dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Urutannya bagaimana tuh? Like, comment, share, dan subscribe gitu ya. Untuk kritik dan saran kalian bisa komen nanti di bawah ya. Untuk video berikutnya mau request apa silakan, misalkan, tapi untuk IPA aja ya, untuk IPA, jangan pelajaran yang lain karena saya nggak paham gitu ya. Jadi sekian dari saya, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Untuk soal-soalnya next ya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.